Kembali lagi dengan Rita Solina. Nah, hari ini kita akan ada giat rapat ya teman-teman. Oke, ikuti ya kegiatan video pada siang hari ini. Ya lurus Pak. Ikutin jalan aja ya Pak. Sudah mau sampai teman-teman, rumahnya udah dekat, kira-kira sekitar 3 menit lagi kita akan sampai. Nah, di depan belok kiri Pak. Iya. Iya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oh, sini. Iya. Terima kasih ya Pak. Maaf. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai teman-teman. Kita masuk dulu ya. Surahana nih. Itu lagi pada sholat. Oh, saya udah. Aku lagi nengoknya. Oh ya Allah. Salah bantal. Kayaknya sih. Oh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makannya gitu. Ini bisa hadir di rumah saya dengan kondisinya apa adanya. Kita bisa rapat karena memang ada sesuatu yang Oleh-oleh rambutan teman-teman, Masya Allah. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Kasih deh, oh Allah. Dapat cuma segini teman-teman, dimintain ya Allah, ya Allah. Masya Allah, ini dia yang punya pohon, Masya Allah yang punya pohon. Masya Allah. Kapan ya? itu udah kosong, udah nggak ada orang. Oh boleh dong, boleh ngambil dong. Next nih, Nyelmu. Makanya ada konteks, Ya ada teman-teman, konteks. kita sedang ada Ya, Al-Quran, bersama As-Sunnah itu bagian juga dari konteks yang utama, sumber nilai kan. Tapi kemudian pikiran-pikiran, istihad itu juga bagian dari konten. Tapi packagingnya, kita sedang ada acara kemasannya ya itu teman-teman. yang kemudian bisa berkontestasi dan berkompetisi Semuanya sedang dengan ada. lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Itu satu contoh. Misalnya terus dalam konteks Kalau kita gimana? Kenapa Hana bisa
berekspresi sedemikian hal yang kecil karena dia tidak punya dosa yang besar. Jadi kelihatan gitu. Kalau kita yang kecil yang kelihatan, kalau kita ya ketimbang daun jatuh mah apa-apa ya, kita malah kita terbang gitu. Maka hampir beneran dibuatlah pesta. Kebiasaan orang Makdis itu adalah bikin pesta, makan lezat ya. Semua orang diundang, panen buah zaitun, bagikan semua siapapun yang lewat. Dan pada saat itulah Imran pulang, lalu bertanya, ada apa Hana? Rumah kita ramai sekali. Aku hamil Imran. Oh ya, kok bisa? Berdoa semua bisa. Kamu gitu. Aku berdoa, bernazar kepada Allah, nanti anak ini akan aku menghalalkan, aku akan berikan kepada Baitul Maqdis untuk mengabdi. Kata Imran, bagaimana mungkin kau berani bernazar seperti itu? Kan kamu tahu bahwa yang boleh ada di sana itu anak laki-laki. Kalau kehamilan nanti anak perempuan bagaimana? Apa kata Hana? Ya aku tinggal minta lagi. Masa nggak dikasih anak laki-laki? Marah lagi depan. Iya, itu lah dulu ya. Pertama coba malukan. Imran ya. Lalu kemudian Imran mengatakan, bagaimana bisa kau mengatur-ngatur Allah? Bukankah hidupmu seharusnya diatur oleh Allah? Luruskan tauhidku ya Hana. Hana nangis. Ibu nih, apa salahku juga? Aku cuma ingin menjadi seorang ibu. Aku cuma ingin menjadi seorang ibu. Maka dipeluklah Hana ini oleh Imran. Bukan cuma kau yang ingin jadi ibu, aku pun ingin jadi seorang dia ayah. Dan akhirnya Imran mengingatkan, kau boleh hamil anak ini tapi dengan lurus tauhidmu, bahwa biarkan Allah yang mengatur hidupmu. Setelah 7 bulan masuk kandungan, meninggal Imran, jadi tak sempat saksikan ini anaknya. Umur 9 bulan ditolong oleh adik perempuan bernama Ais binti Fakus, istri Nabi Zakaria. Kata Ais, Hana, alangkah cantiknya putrimu. Cantik? Nah, dia langsung gitu, anak perempuan gitu. Semakin kaget dia pasti akan mendapatkan hinaan yang lebih kuat. Iya, anakku cantik. Setiap orang yang melihat wajahnya pasti akan jatuh cinta. Itu kata Ais. Maka dia menerima takdir Allah. Beginilah rupanya takdir Allah, seperti diingatkan oleh Imran, bahwa kalau anak perempuan bagaimana? Karena orang Makdis menolak ada perempuan yang boleh mengabdi di Baitul Maqdis. Tapi karena sudah nazar, dia dalam keadaan pendarahan deras, dia bawa ini bayinya naik ke atas puncak Baitul Maqdis dengan tangga-tangganya. Darah makin besar. Lalu kemudian dia bilang, wahai pemuka Baitul Maqdis, inilah putriku. Putri, aku telah bernazar bahwa aku akan menitipkan dan membuat putriku ini akan mengabdi di Baitul Maqdis. Dia telah memberi nama Maryam, nama yang sama dengan kakak dari Musa alaihissalam. Setelah itu beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Ketua Baitul Maqdis ngangkat, saya aja yang masuk. Ada 40 rebutan, saya aja. Ribut 40 pemuka, maka dikatakan, kalau begitu tulis nama kalian dengan pena, lemparkan ke sungai. Kalau mengapung, maka yang mengapung itulah, yang namanya mengapung, dia yang mengasuh. Yang mengapung nama Zakaria. Maka beralihlah pengasuhan Maria dipercaya pada Zakaria. Memang lebih pantas dia karena dia paman ya, dan ibunya adalah Ais binti Fakus. Diasuh sampai balik, dikirimkan ke Baitul Maqdis. Sudah ada 4.000 santriwan, cuma ada 1 santri mati. Kebayangkan kalau kau lihat wajah Maryam, semua orang jatuh cinta. Kalau 4.000 jatuh cinta gimana? Bahaya, itu tenggelam ya. Maka kemudian Nabi Zakaria membangun mihrab sampai 7 lapis pintu dengan 7 kunci, baru ada di ujung itu ya, untuk menjaga ini kesayangannya ya, yang sedang mengabdi di Baitul Maqdis, beribadah, berdoa ya, memberikan pengabdiannya. Dan ketika Nabi Zakaria membuka pintunya sampai bagian ujung, ada makanan kan. Ini tuh makanan ada di negeri ini tuh buah-buahan banyak banget. Kenapa ada rambutan, ada kesemon, ada pokok. Kata Zakaria, ada min Rabbi, dari sisi Tuhanku. Zakaria dan lagi, kenapa tulisan Arab gini? Kamu belajar sama siapa? Ada min Rabbi. Soal jawaban ada min Rabbi.
Jadi Zakaria kan ini ruang ajaib ini. Dia langsung bawalah Maryam keluar, mengumumkan kepada Baitul Maqdis, penduduk Baitul Maqdis bahwa Maryam itu pakai menulis. Karena perempuan di sana tuh nggak boleh nulis, nggak boleh baca, nggak boleh berbahasa Arab. Tabu kata mereka gitu. Jadi Maryam bisa, kaget, mereka nggak percaya. Maka dibuktikan, coba ambilkan pena, ambilkan pena, Maryam suruh menulis. Baru nulis patah, nulis lagi patah lagi. Maryam, kau tuh membohongi kami semua. Bilang aja, pegang pensil itu aja, pena aja kau patah, nggak bisa, gimana bisa nulis? Kami tak percaya, ambilkan aja, ambil sampai menggunung patahan itu. Maryam bilang gini, aku tak bisa menyentuh benda yang haram. Kayak gitu bahasanya gitu. Ambil lagi, bohong kamu tuh, berdusta kepada kami. Maka pergilah satu orang untuk mengambil pensil lagi sambil diikuti oleh pedagang pensilnya. Bayar dulu itu pena. Kau belum bayar. Dibayarlah, ini pena dibayar, bisa tulis. Oh, tadi kotaknya. Masya Allah, belum bayar ya Allah sebegitu dahsyatnya ya. Ibu, kerudung 200 baru. Kemarin itu patah ya. Kita mah kayaknya mau nyicil berapa kali juga nggak bakal patah. Nggak nunggu pakai mencuri gitu ya. Haram itu haram, belum bayar aja itu haram bagi Maryam. Masya Allah. Itu kalau baca cerita Maryam sampai melahirkan itu hubungannya seru lah. Ya, kalau mana kita kan bisa pulang besok. Kalau saat itu juga menginspirasi karena nanti akan lahir Nabi Isa yang ajaib kan, ya, dan berdampingan dengan Nabi Yahya yang menjadi saudara sepupu Maryam. Karena kan itu anak dari Ais, itu juga anak yang luar biasa. Kalau diceritain dahsyat. Nanti ada kayak sedikit tersinggung. Lalu keluarga Ibrahim alaihissalam karena punya seorang istri yang luar biasa yang melahirkan nanti keturunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Hajar. 3 hari yang lalu aku adalah putri seorang raja, tapi sekarang aku adalah budak belian dari Fir'aun. Dia datang dari raja negeri San'a yang soleh dan beragama tauhid. Semua keluarganya habis dibakar oleh Fir'aun, cuma dia yang selamat. Jadi budak Fir'aun karena Allah ingin mempertemukan dengan keluarga Ibrahim alaihissalam. Di sebuah ruang membatik, dia menjatuhkan tinta Siti Sarah yang sedang membatik. Apa kata Hajar? Maafkan aku ibu, aku telah menumpahkan tintamu. Diangkat wajahnya, tidak mengapa wahai anakku, aku bisa membersihkannya sendiri. Begitu lihat wajah Siti Sarah, Hajar mengatakan, belum pernah kujumpai wanita selembut itu, sekarismatik itu, dan secantik itu. Kata Sarah, belum pernah kujumpai seorang anak gadis, gitu lihat Hajar, laksana sebilah pedang. Sisi kanannya keberaniannya, sisi kirinya adalah sisi tentang penerimaan atas takdir hidupnya yang sendirian. Jadi dua-duanya sama-sama saling mengagumi. Dan kelak Allah takdirkan mereka terusir dari istana Fir'aun karena gagal menzinahi Sarah. Lalu hadiahnya adalah Sarah dan Ibrahim pergi, tapi dapat Hajar sebagai budak yang dibawa. Sepanjang perjalanan hingga sampai ke Baitul Maqdis nanti, maka dilihatin sama si kayaknya ini kok perilakunya beda ini. Apakah kalian anggota keluarga kenabian? Kata Siti Hajar kepada Siti Sarah, iya, karena suamiku adalah Rasul Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Pantas saja itu yang diajarkan oleh ayahku. Maka sejak saat itu sampai di Baitul Maqdis nanti di Palestina, Hajar tidak lagi menjadi budak atas keluarga Ibrahim, tapi menjadi anak angkat yang dibebaskan perbudakannya. Dan Sarah berpikir, bagaimana kalau aku nikahkan saja suamiku ini dengan Hajar? Ya, apa kata Ibrahim? Bagaimana mungkin aku menikahi putriku sendiri? Kalau gitu pakai rawat Hajar nih, Hajar nikahlah dengan suamiku biar dia punya anak nih, melanjutkan kenabian. Apa kata Hajar? Bagaimana mungkin aku menikahi Ibrahim yang sudah seperti ayahku sendiri? Katanya. Keduanya menolak sampai Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar. Sehingga di malam pertamanya mereka sudah berpisah tenda, keluar dibawa lentera. Ya Ibrahim, padamkanlah lenteraku dengan tanganmu sendiri, dan biarlah lentera ibunda Sarah tetap menyala untukmu. Ibrahim bawa, diletakkan di tengah-tengah. Artinya dia tidak akan menceraikan keduanya. Maksudnya ceraikan aku, nggak akan diceraikan. Dan sampai Allah menakdirkan lahirnya Ismail, orang yang paling berbahagia siapa? Siti Sarah yang paling berbahagia. Anak yang diinginkan itu dia menginginkan. Betul-betul diasuh dengan tangannya, dan hanya ketika menangis minta susu dikasih ke Hajar, selebihnya dia lagi terus begitu. Jadi salah
mengatakan terjadi kecemburuan besar sehingga harus diusir dan dipisahkan sejauh-jauh. Cinta lokasi itu lebih bohong lagi. Itu salah banget dari sejarah. Kok ada terjadi yang kayak gitu gitu. Keduanya begini semua tuh, ya kan yang sebagai kesalahan nggak mungkin gitu. Sampai Allah mengatakan bawa mereka pergi. Nabi mau pergi dong. Ya dibawa pergi, apa kata Sarah? Kenapa harus kau pisahkan dia dari anak-anakmu gitu? Kenapa kau pisahkan? Bukan aku Allah yang memerintahkan. Hendak dibawa kemana anak-anak kesayanganku ini? Aku juga tak tahu. Ditanya aja, nggak tahu, saya juga ya diajak aja gitu kan. Ikut aja sampai tak tahu apa tujuannya. Dan akhirnya yang sibuk untuk mengurusi bekalnya itu adalah Siti Sarah. Setiap kali berhenti di sebuah tempat yang subur untuk sarapan makan perbekalannya, semoga di sini. Nggak tahu ontanya bangun lagi. Pergi lagi, nggak tahu bangun lagi. Pergi lagi, nggak tahu bangun lagi. Sampai baru berhenti setelah bekal tinggal satu kantung air saja. Di negeri paling besar yang tak seorang pun bisa melihat siapapun ada di dalamnya, negeri Bakkah. Di sini di Baitullah, tempat di mana letak Adam alaihissalam mendapatkan hadiah Ka'bah untuk dia bisa beribadah di sana. Ya. Ini maaf ya, saya jadi bawa-bawa Ka'bah. Baru selesai manasik tadi. Baru saya isi manasik ya, tadi ada di sini ke bawah ya. Akhirnya berangkat aja ya. Sekalian manasik gitu. Khalilullah, wahai kekasih Allah. Ya Nabiullah, wahai Nabi Allah. Ya Rasul Allah, wahai Rasulullah. Hal Allah amuka bihada. Apakah Allah yang perintahkan kau untuk menanam kami di sini? Allah tanpa melihat. Kalau melihat ke belakang nggak jadi. Nggak jadi. Kalau temenin aja masih begitu. Tapi kalau perintah Allah, ini harus Allah pergi aja. Hajar tenang langsung bilang, pergilah engkau wahai suamiku dan tinggalkanlah kami di sini karena Allah pasti akan mencukupkan keperluan kami dan Dia tak pernah mengecewakan kami. Kalimat berangkatlah sampai Ibrahim itu nggak pergi, nggak tega juga, naiklah ke atas buku baris, dia lihat itu di bawah sampai malam masih dilihatin masih. Lalu dia berdoa, kan doanya, ya Allah, aku telah meletakkan keturunanku di dekat baitmu di sebuah lembah tandus yang tak ada seorang pun, maka jadikanlah keturunanmu itu nanti orang-orang yang ruku sujud di dekat rumahmu itu, dan berikanlah kepada mereka rezeki dan buah-buahan. Benar kan Mas sekarang? Mudah-mudahan saya jadi ahlul Makkah Madinah. Semuanya juga pengen. Ya, sakit.